Tidak semua perjuangan langsung berbuah hasil. Namun sesulit apapun proses, tidak ada yang mustahil. Ada yang berulang kali jatuh. Ada pula yang harus menempuh jarak yang begitu jauh. Bukan untuk menyakiti. Allah hanya ingin melihat mana hamba yang benar-benar sungguh dan pantas untuk bertumbuh. Namun sebagai manusia, kadang kita merasa lelah. Itu adalah fitrah. Lelah menepi, capek istirahat. Istirahat sejenak bukan berarti kalah. Karena keberhasilan bukan hanya tentang sampai. Tapi bagaimana kita tidak mundur meskipun disapa badai. Dalam perjuangan, setidaknya ada 3 prinsip yang mesti kita pegang. Yang pertama, ikhtiar tidak pernah bertentangan dengan tawakal. Ada salah seorang sahabat Nabi pergi ke masjid membawa unta. Ia pun bingung, apa hendak melepas atau mengikatnya. Nabi berkata, "Iqilha wa tawakkal." Ikatlah terlebih dahulu, lalu bertawakal kepada Allah. Nabi ingin mengajarkan bahwa tawakal adalah paduan antara usaha dan berserah, bukan menyerah. Konsepnya di Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah azam, bertekad, baru berserah kepada Allah. Ini kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau protes keras terhadap orang-orang yang malas dan mengatakan, "Innas samaa la tumtiru zahaban." Langit tidak pernah menghujani emas. Yang ingin disampaikan oleh Sayyidina Umar adalah bekerjalah. Jangan hanya membentang sajadah lalu berdoa tanpa sedikit pun berusaha. Allah senang orang yang beribadah. Tapi Allah juga cinta orang-orang yang berusaha. Al-Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya mengemukakan bahwa etos kerja seorang muslim adalah al-jawarih na'mal wal qulub tatawakkal. Anggota tubuh beramal, hati yang bertawakal. Sahabat Habibi. Adapun prinsip yang kedua adalah teruslah berjuang sampai hasil akhir terindah itu datang. Kadang kita merasa jalan begitu sempit dan berat. Namun ingatlah, Allah katakan dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun yang berjuang, Allah akan bukakan jalan. Subul kata Allah, digunakan redaksi yang jamak. Plural, artinya banyak jalan, bahkan lewat cara yang tidak pernah kita rencanakan. Seperti perjuangannya Mas Valen. Masya Allah, memang tidak mudah. Tapi karena dia tidak menyerah, berakhir dengan alhamdulillah. Kalau dulu Valen tertatih-tatih, sekarang netizen tervalen-valen, benar? Ini kalau kata orang-orang Madura. Asapo angin, atembal ombak. Benar gitu? Benar, Ustaz. Artinya teruslah berjuang. Karena mimpi memang harus diperjuangkan. Bukan generasi rebahan yang tiba-tiba protes Tuhan. Nulis status. Ya Allah kok gini terus. Lah terus jalan mau biye. Lo kamu ndak berjuang. Ndak bisa. Adapun prinsip yang ketiga adalah sisakan ruang ikhlas. Karena kadang hasil memang tak selaras. Kita memperjuangkan sesuatu karena mengira itu baik. Allah memberikan yang lain karena menurut Allah itu yang terbaik. Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin menurut kita baik, bagi Allah belum tentu. Atau memang baik, tapi Allah bilang belum waktu. Maka terkadang harapan tidak selalu terpenuhi dengan bentuk yang kita inginkan. Tapi bagi orang yang beriman, hasil yang terbaik adalah apapun yang Allah putuskan. Maka hari ini mungkin di antara kita masih ada yang berjuang dan merasa lelah. Jangan pernah menyerah. Mungkin di titik terendah kita semakin dekat dengan pertolongan Allah. Ingat sahabat, semakin malam itu pekat, semakin fajar pula mendekat. Maka di ujung usaha kita letakkan keyakinan. Setiap apa yang tertulis pasti akan terjadi. Apapun yang terjadi, pastilah yang terindah. Meskipun yang terindah kadang sedikit menyakitkan.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.